Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya ada di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kota Bogor di Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor. Dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan Kepala Bapperida Kota Bogor. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Pak Rudi. Terima kasih. Alhamdulillah. Heri Damai. Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bapperida Kota Bogor. Siap. Izin kalau ngobrol sebentar. Enggak. Ya, baik sahabat Antara. Saat ini saya sudah berada di kantor Bapperida Kota Bogor, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor. Dan saya sudah bersama Kepala Badan, Bapak Rudi. Ya. Pak Rudi, Siap. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit nih Kang ngobrol ya, soalnya ya ada waktu. Ya baik, Sobat Antara, bahwa suatu daerah ya tanpa adanya perencanaan pembangunan atau bisa dikatakan mustahil lah, walaupun nggak ada perencanaan. Jadi makanya dalam hal ini Bapperida untuk mengarah ke sana gitu untuk pembangunan daerah. Kang Rudi, boleh dong cerita nih sedikit ya tentang Bapperida Kota Bogor, kira-kira apa visi misinya, mangga? Ya. Baik Kang, terima kasih. Dan saya kira Bapperida ini salah satu dari 36 perangkat daerah yang ada di Pemkot Bogor ya, pemerintah Kota Bogor. Jadi kalau di Undang-Undang Pemerintah Daerah, kami ini masuk pada urusan penunjang saja, bukan urusan wajib ya, urusan penunjang yang secara tugas dan fungsinya diarah perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan proses-proses perencanaan pembangunan daerah. Jadi kami sendiri bertransformasi nih sejak 2024. Dulu orang taunya Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di atasnya ada Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, ada kemudian regulasi di tingkat nasional, yaitu Permendagri 7 2023, juga Peraturan Kepala BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang nomenklatur BRIDA, Badan Riset Daerah. Nah, di situ dimungkinkan dalam satu pemerintah kota, BRIDA ini digabungkan dengan rumpun perencanaan pembangunan. Nah, kemudian kami melakukan kajian pada saat itu bersama Fakultas Ilmu Administrasi UI, antara membentuk sendiri BRIDA atau digabungkan kepada rumpun perencanaan pembangunan. Kami lihat efektivitasnya, kami lihat struktur yang tidak terlalu gemuk dan sebagainya begitu. Kan kalau ada badan baru, ada struktur baru, perlu tempat baru dan sebagainya. Akhirnya kami bersepakat dan dituangkan dalam peraturan daerah bahwa bentuknya menjadi Bapperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi selain unsur perencanaan pembangunan, kami juga ditambah dengan unsur riset dan inovasi daerah. Baik, Pak Rudi, Mas Hudi ya. Untuk tugas dan fungsinya nih Bapperida Kota Bogor nih seperti apa sih sampai saat ini? Ya, untuk fungsi perencanaan pembangunan kami ada 3 hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, sebagaimana Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi untuk jangka panjang, perencanaan itu disebut dengan RPJPD, Rencana Jangka Panjang Daerah, di mana umurnya ini kalau kita merencanakan 20 tahunan. Nah, kebetulan kita baru saja menyelesaikan penyusunan RPJPD Kota Bogor 2025-2045. Jadi 20 tahun ke depan ya. Dimana kalau nasional kita ada tagline Indonesia Emas. Nah, untuk RPJPD Kota Bogor 2025-2045 kami mengusung visi Bogor sebagai kota sains kreatif, maju dan berkelanjutan. Nah, ini salah satu proses perencanaan yang kami susun jangka panjang. Nah, di bawahnya ada jangka menengah. Ada juga ya? Ya, 5 tahunan. 5 tahunan berarti ya. Namanya RPJMD, Rencana Jangka Menengah Daerah. Nah, ini disusun untuk proses-proses perencanaan selama 5 tahun. Nah, dalam waktu sekarang kami juga baru menyelesaikan dan sudah menjadi perda
RPJMD Kota Bogor 2025-2029. Menengah ya. Ya, seiring dengan kepemimpinan Wali Kota Bogor Pak Deddy Rahim dan Pak Jenal. Jadi RPJMD ini memasukkan janji-janji politik dan juga visi misi kepala daerah terpilih. Nah, kebetulan pada saat ini kan Pak Deddy Rahim dan Pak Jenal Mutakin. Maka ini kita adopsi dan kita turunkan menjadi dokumen RPJMD. Ini yang kedua. Yang ketiga, fungsi perencanaan pembangunan itu jangka pendek. Disebut RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, ini 1 tahunan. Ada ya 1 tahun. Ada. Jadi sebelum ada menjadi APBD, dia harus disusun dulu oleh kami rencana kerja pemerintah daerah. Seperti saat ini kami sedang menyusun RKPD 2027. Jadi RKPD ini diturunkan dari RPJMD. Padahal awal tahun ya? Iya, kan selangkah lebih maju kalau perencanaan. Udah tenang berarti tahun depan? Sedang berproses nih. Siap. Kami deadline-nya sampai dengan akhir Juni untuk RKPD 2027. Berarti masih ada waktu ya. Jadi jangka panjang RPJPD, jangka menengah RPJMD, jangka pendeknya RKPD. Itu dari rencana perencanaan untuk di beberapa kota. Nah, selain Kang Rudi sampaikan gitu ya hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, apa sih yang menjadi layanan dari Baperinda ke masyarakat dalam hal ini mungkin untuk membantu masyarakat terkait layanan yang ada di Baperinda ini? Baik, dari sisi perencanaan ini kami mengambil 4 pendekatan. Di mana 4 pendekatan ini yang harus kami orkestrasi dalam menyusun perencanaan, baik dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek ya. Nah, 4 pendekatan ini pertama adalah pendekatan partisipatif, di mana kami memerlukan masukan dari masyarakat, dari pemangku kepentingan lain tentang proses perencanaan. Yang biasa kita lakukan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu aspirasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan keinginan warga, mulai dari level kelurahan, kecamatan sampai dengan level kota. Namanya musrenbang. Selain itu juga kami mengupayakan untuk mendapatkan masukan, yaitu dari konsultasi publik RKPD. Ini kami juga lakukan untuk mendapatkan masukan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif. Ini pendekatan pertama. Jadi kami layani warga kalau ingin menyampaikan aspirasi pembangunan itu melalui musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, pendekatan perencanaan itu teknokratis. Dari mana kami melayani perangkat daerah, dinas, badan, kantor yang ada di pemerintah Kota Bogor secara teknokratis mengusulkan perencanaan pembangunannya melalui renja, rencana kerja dari masing-masing perangkat daerah. Itu yang kami himpun menjadi teknokratis. Yang ketiga, kami melayani secara politis melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pokir ya. Pokir. Jadi ini kemudian kami dapat kami serap dari usulan 50 anggota DPRD melalui Pokir. Nah, yang keempat, pendekatan perencanaan adalah top down, di mana program-program nasional, program-program provinsi yang kami harmonisasi dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Baperinda mengorkestrasi 4 pendekatan perencanaan ini. Perencanaan partisipatif dari masyarakat, perencanaan teknokratis dari perangkat daerah, perencanaan politis dari DPRD, dan perencanaan top down yang menjadi program nasional maupun program provinsi. Ya, ini yang kita coba rangkum menjadi dokumen perencanaan Kota Bogor. Jadi semuanya udah dirangkum di sini ya di Baperinda ya. Nah, selain perencanaan di Baperinda itu kan ada namanya kan riset ya kan. Nah, selama ini apa yang setelah dilakukan Baperinda untuk di bidang riset lah ya. Dan ke depan kira-kira mau riset apa nih yang direncanain? Kita berharap dengan adanya nomenklatur riset dan inovasi daerah di Kota Bogor ini, dan ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi dengan pusat. Tentu ada penguatan di riset dan inovasi sebagai bagian penunjang dalam pengambilan keputusan. Jadi riset by evidence base gitu ya, by penelitian ini menjadi supporting decision ya. Jadi supporting dalam pengambilan keputusan. Jadi data-data kemudian riset-riset yang dihasilkan itu menjadi kebijakan di pemerintah Kota Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin bahwa
riset dan inovasi ini menjadi salah satu ekosistem yang ada di pemerintah Kota Bogor atau di warga Bogor. Iya, jadi terbiasa nantinya kan. Ya, oleh karena itu kami melaksanakan event tahunan. Namanya BIA, Bogor Innovation Award. Nah, ini sudah berjalan tahun yang ke-5 ya. Di setiap kapan tuh Kang Dian? Setiap tahun. Jadi di bulan? Kami panjang nih, mulai dari Maret sampai dengan biasanya September, karena prosesnya panjang. Oh, jadi di September ini untuk awardnya ya, berarti ya? Jadi nanti di akhir kami biasanya ada gebiar inovasi. Nah, tapi ini diambil dari warga dan juga beberapa komunitas. Jadi kami kasih klasifikasi untuk BIA ini. 1, pelajar. 2, kategori SMA, 3 kategori mahasiswa, 4 kategori komunitas dari warga, dan ke-5 kategori PNS. SN ya. Ini untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di Kota Bogor. Wah, menarik tuh Sahabat Antara. Ditunggu ya untuk acaranya nanti mungkin di bulan-bulan September ya tadi disampaikan. Nah, ini sudah bisa memulai nanti mendaftar. Udah bisa. Jadi inovasi-inovasi yang ada di masyarakat, di pelajar, di mahasiswa, maupun di komunitas, itu sudah bisa didaftarkan. Silakan nanti cek di websitenya Baprida Kota Bogor, atau juga biasanya kami mensosialisasikan di kanal-kanal media sosial kami, di Instagram, di website, dan di lain-lain ya, link. BIA itu yang namanya ya? BIA. Oke, ditunggu ya Kang ya acaranya yang. Terus nanti kan tadi kan udah bicara riset ya di Baprida ini, ada beberapa yang telah dilakukan dan riset yang akan dilakukan juga. Nah, satu yang mungkin rangkaian dari Baprida sendiri kan adanya inovasi nih Kang. Nah, apa yang udah dilakukan sama inovasi di Baprida Kota Bogor ini, atau mungkin kedepannya mau seperti apa gitu? Ya, kami ingin menjadikan ya bahwa pemerintahan ini yang mudah ya, komunikatif gitu ya. Karena ukuran-ukuran dari inovasi itu bukan hanya teknologi, tapi seberapa besar kemudian memberikan nilai tambah dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, untuk kami sendiri di internal Baprida ada beberapa yang kami lakukan ya. Misalnya kami membuat aplikasi Siapmang misalnya. Siapmang ya? Sistem informasi aspirasi pembangunan. Waduh, disingkatnya Siapmang ya? Ya. Supaya kami punya database atas usulan-usulan baik dari masyarakat tadi, urusan bank maupun dari Pokir. Dan ini kita jalankan juga. Nah, ini untuk menguatkan database dari usulan perencanaan pembangunan. Yang berikutnya kami juga terus mengupayakan beberapa langkah-langkah yang sifatnya kolaboratif. Untuk penanganan kemiskinan, untuk penanganan stunting, ya, atau isu-isu lain yang menjadi bagian penting dari permasalahan perkotaan. Nah, itu kita kolaborasikan, dan itu menjadi beberapa inovasi yang sudah kita kembangkan juga. Yang terbaru kita juga sedang mempersiapkan dan melakukan corporate ya untuk perencanaan pembangunan, di mana kita menyiapkan magang dan juga untuk peningkatan kualitas atau kapasitas dari SDM yang ada di Baprida. Itu ke sekitar Kota Bogor aja ya, untuk perusahaan-perusahaan di daerah Kota Bogor ya? Ya, betul. Nah, kalau tadi Kang Rudi sampaikan bahwa beberapa yang sudah dilakukan inovasi ya, seperti pelayanan tadi apa? Siapmang ya, Siapmang. Nah, kalau secara online gitu ya, apa yang Baprida layani gitu ya, secara online, atau mungkin ada aplikasinya mungkin selain Siapmang, selain itu gitu? Ya, kami juga membuka nanti kalau sudah pendaftaran itu kanal untuk BIA, supaya warga mudah ya. Jadi tidak harus datang ke kantor Baprida membawa berkas dan sebagainya gitu. Tapi mereka sudah bisa upload dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, atau dari tempat masing-masing ya. Jadi sudah ada aplikasi yang kemudian dikembangkan untuk memudahkan dalam event BIA gitu ya, Bogor Innovation Award ya. Dan itu saya kira kita juga terus mengembangkan database inovasi yang ada di Kota Bogor. Ya, ini juga dikembangkan oleh teman-teman di bidang riset dan inovasi daerah. Nah, mudah-mudahan ini mempermudah
orang untuk mencari literatur, mencari referensi. Ya, betul. Selain juga kami di website membuka data, baik dokumen-dokumen kajian maupun kami ada buletin pembangunan. Oh, ada buletin juga ya? Ya, itu yang kami kerjasamakan dengan Mitra Bestari yang dari berbagai perwakilan kampus. Websitenya apa, Kang? Tadi? Websitenya baperida.kotabogor.go.id. Kotabogor.go.id. Oke, jadi nanti mungkin sahabat Antara ya, sahabat Antara bisa membuka websitenya Baperida kotabogor.go.id untuk di sana juga ada pengisian form untuk biaya itu sendiri ya. Ada. Dan apapun masukan atau tanggapan. Nah, tadi saya lihat ada barcode, ada beberapa barcode nih, Kang. Bisa dijelaskan, Kang? Ya, dalam kerangka pelayanan masyarakat, kita ada beberapa hal yang terus kita update ya. Pertama, terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi yang bagi warga atau masyarakat ataupun pemangku kepentingan lain yang berhubungan dan berinteraksi dengan kami, setiap kegiatan kami mintakan survei kepuasan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta masukan dari masyarakat itu terkait dengan pengaduan. Jika ada hal-hal yang terkait dengan layanan kami di Baperida, masih ada kendala atau hal-hal lain yang menjadi masukan dari masyarakat, itu kami upayakan bisa kami respon dan kami tangani secara segera. Dan itu biasanya setiap minggu kami upload ya. Kalau ada pengaduan atau kalau ada tanggapan yang terkait dengan layanan kami di Baperida. Dan kalau survei kepuasan masyarakat itu kami tayangkan di website kami nilainya dan dilaporkan juga ke tingkat Kota Bogor maupun ke tingkat pusat tentang survei kepuasan masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini angkanya masih sangat memuaskan, di atas 98%. Kami berharap layanan kami terus bisa tidak hanya memuaskan, tapi saya selalu bilang ke rekan-rekan harus naik, membahagiakan masyarakat. Paling tidak dipertahankan, Kang. Ya, baik, itu kan respon yang ditanggapi oleh pihak Baperida ya. Nah, sekarang tanggapan masyarakat sendiri nih, Kang. Dengan adanya beberapa layanan ataupun seperti barcode yang tadi saya Kang sampaikan, itu apa sih yang mereka sampaikan gitu? Tanggapan apa aja gitu? Ya, beberapa kebetulan kami tidak terlalu banyak nih mendapatkan pengaduan atau masukan. Kadang-kadang juga masyarakat masih salah nih. Dulu kami kan Bapeda ya. Itu beda-beda tipis dengan Bapenda. Badan Pendapatan Daerah. Jadi sering ada informasi ke kita nanya tentang pajak, nanya tentang retribusi gitu. Tapi kita salurkan ya karena ya wajar ya karena pada saat itu tipis-tipis ini. Betul. Nah, sekarang dengan Baperida, nampaknya warga sudah mengetahui juga ya dan tidak banyak lah ya masukan atau hal-hal. Ada juga yang ternyata memberikan masukan setelah kita cek, oh ini wilayahnya bukan Kota Bogor, wilayahnya tetangga sebelah kita, gitu ya. Karena mungkin masyarakat tidak tahu batasannya ya dan batas wilayahnya atau seperti apa sehingga atau juga ada aduan yang ke kami tapi sesungguhnya ditindaklanjuti ke dinas lain yang itu sesuai dengan kewenangan dan tusinya. Betul. Ada nggak sih Kang direct gitu langsung pengaduan dari masyarakat ke sini? Mungkin orang ada juga beberapa yang nggak ngerti melalui format website ataupun aplikasi seperti itu ada? Ya, saya kira banyak juga ya, terutama teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis. Yang datang dan ngajak dialog dengan kami dan kami terbuka dengan mahasiswa, dengan teman-teman aktivis, aktivis lingkungan, aktivis sosial ya berdiskusi di sini terkait dengan masukan mereka terhadap perencanaan kota ya. Kami membuka ruang dialog. Nah, kan kalau ruang dialog disingkatnya RUDI ya. Namanya sendiri. Oke, baik. Bisa disampaikan mungkin Kang alamat kantor sini, mungkin orang juga ingin tahu gitu ya, kantornya di mana? Ya, kami kantor Baperida Kota Bogor beralamat di Jalan Kapten Muslihat nomor 21 di Kecamatan Bogor Tengah. Ya, dan kalau gampang itu di sebelah
Perpustakaan Kota Bogor atau di sebelah Galeri Parawira Kota Bogor. Oke, berarti nggak jauh dari rel kereta lah menuju ke sini ya, satu Dekat alun-alun. Dekat alun-alun. Alun-alun dekat stasiun. Oke, nah mungkin di sesi terakhir Kang nih saya mau tanyakan ada apa sih menjadi harapan Pak Rudi gitu ya, di bidang pembangunan, riset sekalipun inovasi Kota Bogor ini untuk masa yang akan datang. Baik, saya kira pembangunan ini kan dua hal yang paling pokok ya. Satu, prosperity, kesejahteraan. Yang kedua, sustainability. Nah, ini yang kemudian kami upayakan bisa untuk terus kami himpun, kami susun, kami rencanakan secara baik. Dan ini menjadi pesan dari para pendahulu kita yang terpatri ya di Tepas Salapan Lawang dan juga terpatri pada kami di perencanaan di Nukiwari Ngancik Nubihari Sejayeuna Sampereun Jaga. Apa yang kita rasakan hari ini adalah buah perencanaan dan pelaksanaan masa lalu, dan apa yang kita rencanakan dan laksanakan hari ini adalah untuk masa depan. Dan ini adalah konsepsi dari konsep pembangunan berkelanjutan. Wah, mantap Kang. Makasih nih Kang udah berbagi informasi dan sangat edukatif sekali ya untuk masyarakat. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Kang ya. Dengan senang hati. Iya, dan semoga semua perencanaan, riset dan inovasi apapun yang akan teman-teman di sini semua akan meningkat dan tercapai ya Kang ya. Amin. Amin. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan dengan Kepala Badan Baperida ya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, Bapak Rudi Masudi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antar Megapolitan. Saya Heri Staman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nuhun.